Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas C4 Prodi Akuntansi Universitas Insan Cendekia Mandiri yang akan menjelaskan tentang konsep dasar pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perpajakan lanjutan yang diampu oleh Bapak Mekon Nanda Tejakusuma SEMA. Terdiri dari 7 orang, yaitu saya sendiri Cica Fikriah, Azna Zakiyah, Ajib Ahmad, Asep Pendriadi, Rias Budiman, Dian Lutfiah, dan Didin Miftahudin. Apa itu pajak? Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak. Salah satunya yaitu pajak penghasilan atau disebut juga dengan PPH. PPH dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. PPH pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan individu di dalam negeri terkait pekerjaan, jabatan, ataupun kegiatan, misalnya gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Adapun PPH pasal 26 yaitu pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia, misalnya dividen, bunga, royalti, dan jasa. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang PPH masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pajak orang pribadi yang berlaku tanggal 1 Januari 2024. Selanjutnya yaitu aturan pelaksanaan. Nah, bagi setiap pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, atau penyelenggara kegiatan berkewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPH pasal 21 dari penghasilan pegawai atau penerima penghasilan. Dan aturan pelaksanaan PPH pasal 21 ini diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan PPH pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Selanjutnya skema perhitungan PPH 21. Nah, terdapat 2 skema tarif perhitungan PPH 21. Yang pertama, tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A. PPH digunakan untuk menghitung PPH 21 setahun di masa pajak terakhir. Yang kedua ada tarif efektif rata-rata atau TER. Digunakan untuk menghitung PPH 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir, baik secara bulanan maupun harian. Objek PPH pasal 21 dan 26. Objek PPH pasal 21. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Objek PPh pasal 26. Dividen, bunga, royalti, sewa. Potongan PPh pasal 21 dan 26. Pajak penghasilan PPh adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara atas penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu. Dapat dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat dua jenis pemotongan PPh yang penting untuk dipahami, yaitu 1. PPh pasal 21 yang berhubungan dengan penghasilan individu dalam negeri seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. 2. PPh pasal 26 yang berhubungan dengan penghasilan yang dibayarkan kepada pihak luar negeri non-resident taxpayer. PPh pasal 21 mekanisme dalam negeri. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa, kegiatan, atau jabatan tertentu. Pajak ini dipotong langsung oleh pihak yang memberikan penghasilan, sehingga penerima penghasilan menerima gaji atau penghasilan yang sudah dikurangi pajak. Pihak yang bertanggung jawab untuk memotong yaitu pemberi kerja seperti perusahaan, organisasi, atau industri. Kemudian juga bendahara pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, dan pihak yang memberikan penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang PPh. Kemudian, mekanisme pemotongan PPh pasal 21 dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, perhitungan pajak, yang kedua pemotongan dan penyetoran, dan yang ketiga pelaporan. PPh pasal 26 mekanisme luar negeri. PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang dibayar kepada wajib pajak luar negeri non-resident taxpayer yang berasal dari Indonesia. Subjek PPh pasal 26 meliputi orang pribadi yang tinggal di luar negeri dan perusahaan asing yang tidak memiliki kantor cabang di Indonesia. Tarif umum 20% dari penghasilan bruto. Namun tarif ini dapat lebih rendah jika Indonesia memiliki P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, dengan negara penerima. Contoh pemotongan PPh pasal 26. 1. Perusahaan di Indonesia membayar royalti kepada perusahaan di Jepang, tarif bisa lebih rendah jika ada P3B. 2. Bank Indonesia membayar bunga kepada investor di Amerika. 3. Perusahaan Indonesia membayar dividen kepada pemegang saham yang berada di luar negeri. Proses PPh pasal 26. 1. Menghitung jumlah pajak berdasarkan tarif yang berlaku, umumnya 20%. 2. Memotong pajak dari jumlah yang dibayarkan kepada pihak luar negeri. 3. Menyetorkan pajak yang telah dipotong kepada kas negara. 4. Melaporkan melalui SPT masa. PPh 26 batas waktu penyetoran dan pelaporan sama dengan PPh pasal 2. Pengecualian PPh pasal 21 dan pasal 26. Langsung saja ke PPh pasal 21, yaitu dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Penghasilan yang tidak dapat dipotong oleh PPh 21 ini mencakup makan, minum, beserta fasilitas antarjemput atau transportasi, dan juga penginapan atau perumahan bagi pegawai yang bekerja di lapangan. Nah, kemudian ada uang saku dan juga beasiswa tertentu, termasuk uang saku untuk para peserta PKL dan juga magang, karena itu sifatnya pengganti biaya bukan gaji. Nah, yang terakhir ada uang pensiunan atau pesangon kalau masih di bawah batas tertentu. Kemudian untuk PPh pasal 26, PPh pasal 26 ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri, namun tetap ada pengecualian. Nah, pengecualiannya kalau si wajib pajak luar negeri tersebut sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari lebih, maka dia dipindahkan ke PPh 21 dan dikecualikan dari PPh 26.
Kemudian ada penghasilan yang dibebaskan melalui tax treaty atau P3B. Nah, seperti dividen, royalti, bunga, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada organisasi yang diakui oleh pemerintah. Itu juga dikecualikan dari PPh pasal 26. Nah teman-teman, jadi nggak semua penghasilan itu otomatis kena pajak ya. Ada kondisi khusus yang dikecualikan sesuai aturan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman memahami materi tentang pengecualian PPh ini, terutama untuk saya dan untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan individu dalam negeri terkait pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Misalnya gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Misalnya seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa. Pengecualian PPh 21 dan 26. PPh pasal 21. 1. Makan atau minum untuk seluruh pegawai. 2. Fasilitas antar jemput pegawai. 3. Pengerumahan atau penginapan bagi pegawai di lapangan. PPh pasal 26. 1. Warga negara asing yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia beralih ke PPh 21. 2. Penghasilan bebas pajak melalui perjanjian P3B, misalnya seperti royalti dan bunga. 3. Organisasi internasional yang diakui pemerintah Indonesia, contohnya seperti PBB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.